Ya, selamat siang teman-teman. Kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai sport injury ya, seperti sambungan yang kemarin pada saat saya menjelaskan mengenai teknik menendang pada saat berlatih. Itu ada teman saya beberapa saat yang lalu dia menanyakan lengan anaknya tiba-tiba bengkak. Jadi lengannya kanan kiri ya di batas persendian siku ke bawah ini bengkak kanan kiri. Saya tanya habis ngapain? Dia bilang habis latihan kickboxing di gym. Saya nanya habis melakukan gerakan apa. Ternyata dia melakukan gerakan pukulan, diberi beban barbel ya. Jadi dia menggenggam barbel pukulan. Nah, saya ingin sedikit memberikan sedikit tips atau opini pribadi ya, karena saya ya awam medis lah bisa dibilang ya. Saya juga bukan olahragawan. Cuman saya pengamat praktisi bela diri aja ya. Pada saat kita melakukan pukulan, kalau pukulan ini kosong ya, blank shot ya, blank punch, itu pukulannya jangan lurus teman-teman, agak nekuk. Dan kemudian kita pukulannya jangan full power seperti yang saya bilang kemarin pada saat tendangan ya, tapi speed ya, speed, tapi jangan full power. Itu yang pertama. Kalau kita mau melakukan full power pukulan atau memberikan beban, itu harus hati-hati sekali. Bebannya jangan pakai barbel, tapi pakai karet ke belakang. Karetnya diikat ke tembok ya, pakai karet. Seperti kalau kita lihat di youtuber itu ya, seperti kita lihat YouTube-nya di Kyokushin, Francesco Filho, waktu dia berlatih ya tendangan, mawashi, seiken, dia tuh pakai karet ya, pakai karetnya berlapis-lapis. Itu ada yang jual karet-karet seperti itu. Nah, itu lebih aman daripada barbel. Kenapa? Karena kalau barbel kita genggam, kita pukul, maka akan gaya sentrifugalnya dia akan menarik. Pada saat kita ngerem, dia narik teman-teman. Nah, persendian tertarik, ligamen tertarik, otomatis pembuluh-pembuluh darah, vena-vena halus di sini ikut tertarik. Ya, akan terjadi luka di pembuluh darah, itu yang menyebabkan terjadinya bengkak. Ya, saya menambahkannya karena sudah ke dokter, saya bilang ya udah kompres es saja nggak apa-apa. Jadi kalau ada sport injury, pokoknya kita cadangannya es. Jadi seperti dulu saya kalau tim medis di kejuaraan ke karate itu, saya bawa es termos banyak-banyak, pokoknya kompres. Ya, mereka itu atlet kuat-kuat, cukup dikompres, oke, biasanya nggak usah pakai obat macem-macem. Ya kalau syukur-syukur kalau pakai semprotan klor etil ada, boleh lah semprot, nanti hajar lagi kan, seperti kayak sepak bola itu kan. Ya. Tapi kalau saya bilang ya itu yang mau saya sampaikan. Jadi bukannya saya menggurui ya, maaf. Jadi mungkin para praktisi-praktisi yang di gym itu kan sudah hebat-hebat ya. Saya tidak mau memberikan tidak bermaksud untuk menggurui, tapi saya menyampaikan sedikit opini karena yang berlatih kickboxing itu tidak semuanya mempunyai basic bela diri. Karena kita mempelajari bela diri itu sistematis. Itu kenapa kalau di Kyokushin kita mulai kumite itu, Jiu Kumite, sejak mulai Q6. Ya, jadi kalau kita masuk Q10, 9, 8, 7 itu kumitenya masih biasanya masih belum full. Tapi kalau Jiu Kumite mulai dari Q6 atau sabuk kuning kalau di Kyokushin. Kenapa? Jadi supaya pada saat Q10-9 masuk sampai Q6 itu ada jangka waktu kurang lebih 1 tahun, sehingga ada conditioning di mana 1 tahun itu maka otot-otot tubuh akan mulai bagus dan akan mempunyai muscle memory untuk melindungi organ-organ yang vital. Itulah kenapa kalau di kumite ya, kalau kita lihat sama-sama terlatih jarang yang sampai serious injury. Karena semua organnya sudah tertutup oleh otot yang sudah terlatih. Dan otot-otot tangannya juga sudah terlatih. Jadi pada dia mukul, ligamennya tidak sampai tertarik. Kalau misalnya kita mau full pukul, itu harus pakai sandbag. Ya, harus pakai karung, diisi jangan pasir mungkin ya. Kalau pasir nanti padat keras ya. Mungkin karet serutan ban atau perca kain ya. Itu baik ya. Kemudian kita harus pakai hand gloves. Ya. Dan di dalam hand gloves itu kita harus pakai wrap ya. Band, kita pakai perban ya untuk memperkuat persendian dan jari-jari tangan supaya tidak terjadi kesleo. Jadi ada sistematisnya ya. Ya apalagi untuk ya itu saya bilang kemarin, saya bilang saya usia senja 50 tahun, diprotes teman-teman saya 50 tahun belum senja. Ya saya bilang usia 50 tahun setengah abad itu kita harus hati-hati sekali karena ligamen otot ya, karena saya usia 50 tahun. Jadi kalau saya pun berlatih ya, saya misalnya latihan angkat berat atau apa yang lain ya, punching ya, shadow boxing, itu harus pemanasannya betul-betul hati-hati sekali ya. Pemanasan yang kurang itu menyebabkan terjadinya ligamen gampang cedera. Ya itu anak teman saya itu umur belasan loh. Kebayang kalau umurnya 50 tahun, ya kan?
melakukan tendangan mawasi tanpa stretching, salah-salah otot hamstringnya ketarik nggak bisa jalan seminggu, ya kan? Oke, ya itu aja. Salam sehat teman-teman. Maaf kalau ada yang tersinggung, saya bukannya menggurui ya, hanya memberikan sedikit opini ya.